atau semakin membuat dirimu lebih pasrah. Ketika kamu pasrah, di saat itulah Allah memberikan apa yang benar-benar kamu inginkan, karena bagi Allah disitulah kamu sudah siap untuk menerima berkahnya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Retno Dwi di sini. Kali ini aku mau ngomongin tentang sholat munjiat lagi. Ada pertanyaan, apakah kira-kira kalau misalnya kita berdoa dengan sholawat munjiat, apakah doa itu akan selalu diijabah? Nah, menurut pengalaman aku, jawabannya adalah iya. Tapi mungkin menurut orang lain atau keyakinan orang lain sesuai dengan pengalaman orang lain itu belum tentu. Jadi kayak kemungkinan diijabah atau kemungkinan nggak diijabah tapi orangnya ikhlas kalau misalnya nggak dikasih gitu ya. Nah, atau mungkin ada lagi yang diam-diam merasa nggak yakin ya akhirnya nggak dikasih gitu. Nah, tapi di sini aku percaya bahwa ketika aku meminta sesuatu dengan sholat munjiat, aku pasti akan dikasih. Kenapa seperti itu? Kenapa aku begitu yakin seperti itu? Karena ketika aku begitu yakin meminta itu, aku juga yakin untuk meminta gitu loh. Jadi misalnya gini, kamu meminta sesuatu ke orang tua kamu, yang mungkin menurut orang tua kamu itu bukan sesuatu yang besar. Ya menurut kamu sesuatu yang besar, oke. Tapi menurut orang tuamu kan bukan sesuatu yang besar. Jadi ketika kamu minta sesuatu itu ke orang tua kamu, ya mereka nggak akan kayak nolak gitu loh. Pasti akan dikasih. Karena sesuatu itu tuh kayak ya udah ini gitu. Misalnya kamu mau minta makan dari piring yang dia makan gitu ya. Terus nggak mungkin lah dia kayak, kamu kan punya makanan sendiri gitu. Walaupun mungkin kamu ada makanan sendiri gitu ya. Ini perumpamaan aja. Jadi di sini keyakinan aku sebanding dengan perjuangan aku untuk berdoa, karena Allah itu sendiri yang membuat aku mau untuk berdoa, untuk meminta, dan Allah juga yang membuat aku yakin bahwa aku akan dikasih gitu. Nah, ketika aku tidak yakin bahwa aku akan dikasih, biasanya aku nggak minta. Biasanya aku nggak seserius itu meminta. Ya, jadi sejauh ini aku merasa bahwa doaku ketika aku meminta dengan sholawat munjiat itu dikasih. Berbeda ketika aku tuh kayak ragu-ragu gitu ya, kayak dikasih nggak ya, dikasih nggak ya. Itu cenderung aku memilih untuk tidak berdoa gitu. Jadi di sini kondisiku ya mungkin beda dengan kondisi orang lain yang kayak lebih memilih kayak mungkin dikabulkan atau mungkin tidak dikabulkan gitu ya. Aku lebih memilih bahwa aku pasti akan dikabulkan doanya gitu. Karena benar-benar merasa yakin di situ bahwa aku pasti akan mendapatkan itu tanpa ragu sedikit pun. Kalau misalnya aku ragu, biasanya aku tidak akan berdoa. Biasanya aku tidak akan memiliki semangat untuk meminta gitu. Itu kenapa aku meyakini bahwa ketika aku meminta sesuatu sama Allah dengan sholawat munjiat, insya Allah benar-benar ya sebutlah 90% gitu ya, akan dikabulkan, akan dimudahkan untuk mendapatkan itu gitu. Nah, di sini kalian bisa coba sendiri, kalian buktikan sendiri, atau minimal kalian coba ukur keyakinan kalian sendiri dengan sholat munjiat. Misalnya kalian minta sesuatu nih, oke sehari kurang, kayak masih ada ragu-ragu, oke 2 hari, tambah lagi 3 hari, tambah lagi 4 hari, untuk satu permintaan ya. Jadi kayak bener-bener kamu bener-bener harus yakin bahwa kamu insya Allah akan dikasih gitu. Itu juga mengolah batin kita ya, kayak latihan batin bahwa kamu itu mencoba melatih diri untuk bener-bener yakin 100%. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya nggak dikasih gimana kak? Ya itu lagi pertanyaan kamu, kalau misalnya nggak dikasih gimana? Nah itu, maksud aku, itulah keraguan-raguanmu. Yakin aja kayak, insya Allah dikasih, udah titik. Insya Allah dikasih gitu. Kecuali kamu meminta doa yang tidak sesuai dengan dirimu. Misalnya gini, kamu itu laki-laki, tapi kamu berdoa agar kamu bisa hamil. Ya itu kan lucu. Ya aku yakin Allah bisa membuatnya. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya. Tapi coba dipikirkan gitu. Kamu tanpa ragu pun sebenarnya dalam dirimu juga tahu kayak ini gimana caranya mau hamil gitu ya. Itu. Jadi maksud aku adalah ketika kamu semangat untuk berdoa, itu dalam dirimu tuh sebenarnya ada keyakinan bahwa itu akan diijabah gitu. Jadi semakin kamu kuat berdoa, itu semakin kuat pula keyakinan kamu untuk meyakini bahwa doa kamu itu pasti akan diijabah. Kenapa seperti itu? Yang pertama alasannya adalah karena diam-diam dalam dirimu itu tidak ada yang menolak. Kayak misalnya kamu tadi, laki-laki masa berdoa minta hamil misalnya gitu ya. Ya yang istrimu yang hamil itu bisa dimaklumi, tapi masa kamu cowok minta hamil, itu sesuatu yang aku yakin dalam dirimu ya ragunya bisa 100% gitu loh. Jadi di sini
Maksud aku adalah ketika ada 10% lah ya, kita sebut 10% ya. 10% aja keyakinan dalam dirimu bahwa itu mungkin akan dikabulkan, berdoalah gitu. Nah, 10% itu sepanjang waktu kamu berdoa itu bisa terus bertambah. Oke, mungkin hari ini kamu merasa baru 15% bertambahnya. Oke, besok berdoa lagi sampai 20%, besok lagi sampai 30% gitu. Terus mungkin dalam dirimu kayak, tapi kan belum tentu dikabulkan. Itu lagi, jawaban itu lagi, ke situ lagi gitu. Jadi kayak, tapi kan belum tentu dikabulkan gitu. Itu keraguan lagi muncul. Nah, ketika ada itu lagi, ya udah berdoa lagi gitu. Tapi kadang ketika kamu menghadapi keraguan itu, biasanya kamu berhenti kayak, ah ya udahlah aku capek gitu. Misalnya kadang kayak gitu ya. Dalam prosesnya nggak cuman sholawat munjiat aja ya sebenarnya. Kita bisa memakai pendekatan yang lain untuk merayu Allah lah ibaratnya gitu. Mulai dari puasa Daud, mulai dari sholat, mulai dari sholat munjiat dan lain sebagainya. Itu kan cuman kayak wasilah gitu aja ya. Itu cuman jalan gitu. Nah, ada juga nih misalnya 7 tahun gak dikasih anak ada. Terus puasa 7 bulan, puasa Daud 7 bulan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dapat. Ada juga yang lewat sholawat, sholawat 3 bulan. Terus sholawat 3 bulan satu hari itu ya 500 sampai 1000 kali misalnya ya. Alhamdulillah hamil gitu. Itu permintaan-permintaan yang nggak cukup sehari aja berdoanya gitu ya. Karena sebenarnya semakin kamu bertambah hari, semakin kamu berdoa itu juga semakin membuat dirimu lebih yakin atau semakin membuat dirimu lebih pasrah. Ketika kamu pasrah, di saat itulah Allah memberikan apa yang benar-benar kamu inginkan karena bagi Allah disitulah kamu sudah siap untuk menerima berkahnya, udah siap untuk menerima apa yang akan diberikan Allah nanti gitu. Jadi di sini yang perlu ditekankan sebenarnya adalah melatih diri mengolah batin untuk lebih yakin sama Allah. Karena bagaimanapun ya kehidupan ini gak tiba-tiba ada gitu loh. Kehidupan ini gak tiba-tiba hadir gitu. Jadi imannya dijaga, Islamnya dijaga. Sebenarnya ya orang beriman tuh memang belum tentu jadi muslim yang baik. Maksudnya kayak sholat juga enggak kadang gitu ya. Nah, itu sholatnya diperbaiki gitu. Kan di sini kan targetnya jadi muslim yang baik dengan iman yang baik juga kan. Kan rukun iman kan ada 6 dan di situ kan nggak ada sholat. Nah, sedangkan rukun Islam itu ada 5, di situ ada sholat, ada zakat dan lain sebagainya itu ya. Oke, itu sih. Jadi di sini mari kita bareng-bareng mengukuhkan diri, menguatkan diri untuk terus berdoa dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Pemurah, ya Maha Luas dan Maha Bijaksana untuk mau memberikan kita apa yang kita inginkan gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.